Oke, baik. Terima kasih. Halo, selamat malam saudara-saudariku dalam Yesus Kristus. Shalom Aleichem Bishem Hamasiah. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Dan saya host Made Jose dengan sukacita membuka kelas pembelajaran kita malam ini. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya kita diberkati dengan kesehatan. Baik, saudara-saudariku dalam Tuhan, pembelajaran kita malam hari ini, narasumber kita atau pemateri kita adalah Bapak Juginsu. Selamat malam, Shalom Pak Juginsu. Shalom Pak, selamat Nah, malam. apa kabar Pak? Bagaimana kabarnya? Sungguh amat baik, Tuhan Puji Yesus Tuhan, baik. haleluya. Dan tentunya Pak telah siap membawa materi pada malam hari ini dengan tema Hanya Yesus. Luar biasa, dua kata tetapi mengandung makna yang dalam. Dan di dalam kelas pembelajaran ini juga telah hadir terus setia menemani kita sekalian yang ikut menyiarkan baik secara live melalui akun Facebook maupun channel YouTube lainnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita malam hari ini, kita akan dilayani doa oleh Bro Kristianos Apologia kepada Bang Kodeks. Silakan. Baik, Bapak Ibu Saudari, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, di malam hari ini kami akan beracara bersama dengan hamba-Mu, Pak Juginsu, dan juga host kami, Made Jose. Bapak surga, Kaulah yang memberikan koneksi internet yang lancar, sehingga acara ini akan berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Juga di-relay ke channel-channel YouTube dan Facebook. Kau juga yang memberikan roh kebijaksanaan kepada hamba-Mu, Pak Juginsu, dalam mengajar kami, men-sharingkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kami. Jikalau kami telinga seorang murid yang dapat mendengarkan pengajaran yang daripada lewat mulut hamba-Mu, Pak Juginsu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam satu nama, Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Serahkan kepada host. Amin, haleluya. Terima kasih kepada Bro Bang Kodeks yang sudah ikut melayani malam hari ini. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Juginsu. Pada Bapak Juginsu, saya Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari. Shalom, Pak. Shalom. Baik, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran kita kali ini. Nah, saya mau sharing, sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas. Oke, Ya. nah puji Tuhan, saya mau sampaikan sharingkan topiknya itu hanya Yesus ya. Nah, hanya Yesus ini tolong dipahami bukan Jesus only ya. Kalau Jesus only nanti ada yang ini lagi. Nah, hanya Yesus di sini lebih cenderung kepada Jesus alone atau solus Christus. Ya, jadi harus dibedakan ya. Jadi ini bukan Jesus only. Kalau bahasa Indonesianya kan Jesus only ya Yesus saja atau hanya Yesus bisa jadi seperti itu. Tapi ini Jesus alone atau solus Christus. Nah, hanya Yesus. Nah, sebelum saya lanjut ya, Bapak Ibu teman-teman, pengajaran saya ini anggaplah sebagai penambah literasi kita, ya. Artinya saya percaya Bapak Ibu juga sudah punya literasi, pandangan, pemahaman dan sebagainya ya. Nah, nanti di beberapa slide mungkin 2-3 mungkin itu ada gambaran perbedaan pandangan ini dari beberapa saya ambil. Nah, anggap itu sebagai wawasan, tapi kita yang sudah punya iman kepada Yesus nanti ya tentu kita beriman kepada apa yang kita yakini. Nah, oke. Nah, pertama dikatakan manusia itu musuh Bapa atau Allah. Allah yang roh itu kita tahu dia adalah kudus ya.
manusia pada waktu pertama kali diciptakan juga kudus, suci, murni. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama sekali Adam dan Hawa, nah manusia itu sudah menjadi seteru atau musuh kalau bahasa Indonesianya, atau lawan, ya. Nah, Roma 5 ayat 10 dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru, nah, ketika masih seteru ini berarti ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita masih belum mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika kita belum lahir baru. Jadi, sebab jikalau kita ketika masih seteru nih, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, artinya telah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, jadi ini standing awal bahwa waktu manusia belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu harus dipahami bahwa kita ini seteru Bapa. Nah, jadi ingat ya, kok Bapa, kok Yesus, nanti tentu Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kenapa kita musuh Bapa, musuh Allah itu? Ya karena Dia kudus. Ya, sedangkan manusia itu sudah memberontak, jatuh dalam dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa itu kepada manusia, maka Dia mengutus anaknya. Dan di Roma 5 ayat 10 dikatakan apa? Kita diperdamaikan dengan Bapa Allah itu oleh kematian anaknya, yaitu Yesus. Ya. Lalu dikatakan lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan. Nah, jadi ada satu hal bahwa ketika kita belum percaya Yesus, memang kita musuh, seteru, lawan. Kita tidak layak, tidak bisa, tidak punya relasi dengan Allah Bapa yang kudus, yang sempurna itu. Sedangkan di satu sisi, kita manusia berdosa. Nah, dengan kata lain dikatakan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia dengan berbagai cara berusaha mendapatkan rahasia hidup kekal. Namun semuanya berakhir dengan kesia-siaan dan hampa. Jadi usaha manusia itu sejak manusia jatuh dalam dosa, usahanya untuk kembali kepada hidup kekal, kembali kepada Allah itu sia-sia. Pertama kali manusia berusaha menutup auratnya atau menutup tubuhnya yang telanjang itu dengan daun pohon ara. Tuhan tolak. Nah, jadi sia-sia. Manusia menjadi frustasi, menjadi kecewa dan kehilangan pengharapan masa depan. Ya, karena usaha manusia ternyata sia-sia. Nah, tapi satu hal, Allah melihat hal itu, maka Allah mengambil inisiatif tanpa melihat kebaikan kerja keras manusia. Perhatikan, waktu Allah tidak suka manusia mencari jalannya sendiri dengan menutup ya dirinya yang telanjang dengan daun pohon ara. Tuhan berinisiatif tanpa manusia melakukan kebaikan apa-apa. Tuhan berinisiatif membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ya, karena usaha manusia tidak layak di hadapan Allah. Ya. Jadi inisiatif tanpa melihat kebaikan dan kerja keras manusia. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah besar manusia yang belum terselesaikan oleh manusia, yakni dosa. Ya. Nah, namun menurut Rasul Paulus, dosa adalah masalah terbesar manusia yang membuat manusia takut untuk mencapainya, yakni upah dari dosa adalah manusia mengalami kematian kekal. Ya. Roma 6 ayat 23 jelas itu ya. Bahwa dosa adalah kematian. Dosa dalam diri manusia akibat dari manusia telah mengalami kegagalan untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Sehingga dosa telah menggerogoti seluruh hidup manusia yang membawa kepada hukuman kekal. Ya, Roma 3 ayat 23, semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini satu posisi standing kita bahwa manusia jatuh dalam dosa, tidak layak, usahanya tidak mungkin menggapai Allah yang kudus suci. Tetapi di satu sisi Allah punya inisiatif tanpa melihat usaha kebaikan, amal ibadah, kesalehan, dan sebagainya dari manusia. Tuhan sendiri berinisiatif memperdamaikan yang tadinya kita
itu seteru musuh Allah. Nah, ada hal yang atau 3 hal ya dikatakan akibat dosa itu, ada 3 hal akibat dosa yang dialami oleh manusia ya. Nah, dialami manusia. Dikatakan apa? Manusia menjadi seteru. Ini perhatikan teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu posisi kita, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Pendamai, Juru Selamat, Perantara, Penebus itu, ya, kalau kita tahu benar posisi manusia yang berdosa itu adalah seteru Allah, maka ini endingnya nanti luar biasa. Bagaimana kita butuh benar Juru Selamat, butuh benar sosok yang memang bisa menebus kita. Ya, ingat kita ini seteru. Jadi bukan upah dosa itu ya sedikit lah, nggak masalah. Nanti berbuat baik kita bisa diterima Tuhan. Nggak bisa. Karena bicara seteru itu lawan. Anda tahu kalau perang zaman dulu lawan itu ukurannya apa ya? Dibunuh. Kalau nggak dia mau tunduk, bunuh. Musuh. Nah, upah dosa seperti itu. Kita dengan Bapa ini seteru loh di Roma tadi. Ya, dosa membuat manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan dan berkomunikasi dengan Allah. Relasinya terputus. Dosa membuat manusia tidak bisa bertemu dengan Allah dan menjadikan manusia sebagai seteru Allah selamanya bila perseteruan ini belum atau tidak diperdamaikan. Ini harus benar-benar dipahami. Itu kenapa di dalam penginjilan waktu kita menyampaikan kabar baik, itu harus disampaikan dulu posisi manusia sebelum menerima kabar baik. Itu nggak main-main. Oke, upah dosa mau, tapi itu manusia seteru lawan Bapa yang kudus itu. Nah, yang kedua dikatakan apa? Manusia tidak bisa mencapai Allah, nggak bisa. Kalau ada ajaran agama yang mengatakan bisa menyogok Allah, menggapai Allah dengan kebaikan, perbuatan baik, amal saleh, apapun, uang, materi dan sebagainya, itu pandangan yang keliru. Kebenarannya apa? Manusia tidak bisa mencapai Allah kalau posisinya masih seteru, ya, tidak bisa. Dosa membuat tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai Allah. Segala bentuk usaha dan kerja keras manusia dengan tujuan agar manusia mencapai Allah. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan karena dosa. Ya, dosa ini membuat jarak kita dengan Allah itu jurangnya dalam, lebar, panjang, dan tak terselami. Nah, ini harus kita pahami. Ya teman-teman, kalau kita paham ini, maka kita akan merasakan bagaimana sebenarnya anugerah, grace itu nilainya itu nggak bisa kita bayangkan. Makanya kita tidak akan pernah menganggap remeh kasih karunia itu. Keselamatan itu nggak pernah kita anggap remeh. Dan terkhususnya nanti kita tidak akan pernah menganggap enteng Tuhan Yesus. Apalagi sampai murtad, ya, berbalik, nggak akan pernah seperti itu. Nah, yang terakhir dikatakan apa? Manusia mengalami kebinasaan kekal. Tentu endingnya kalau tidak diperdamaikan, ya, dosa bukan hanya membuat manusia tidak bisa mencapai Allah dan membuat manusia menjadi seteru Allah, tetapi dosa juga membuat manusia mengalami kebinasaan kekal. Wah, ya, dosa membuat manusia harus mengalami hukuman kekal dan dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Ya, jadi bukan sementara, selama-lamanya. Nah, lalu kita mau masuk hanya Yesus atau sering disebut solus Christus, Jesus alone, itu apa gitu loh. Nah, solus Christus atau yang sering disebut dengan Christ alone memiliki arti hanya melalui Yesus. Nah, ini nanti kita akan lihat pandangan-pandangan di dunia ini banyak ternyata, bahkan di kekristenan juga banyak variasinya, ya. Nah, hanya melalui Yesus, yaitu keselamatan diperoleh hanya melalui Kristus. Sebab Kristus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Lihat, Allah Bapa yang kekal, yang kudus, suci, besar, maha itu yang tidak mungkin tergapai oleh kita. Itu hanya bisa diantarai atau dijembatani atau dibawa, diperdamaikan oleh Sang Kristus. Ya, hanya melalui kematiannya dan kebangkitannya. Ingat, manusia itu seteru Allah Bapa.
Jadi nggak mungkin bisa yang musuhan ini bisa dekat kalau tidak ada juru damainya. Ya. Nah, 1 Timotius 2 ayat 5 berkata begini, karena Allah itu Esa, Allah kita benar Esa. Tidak ada yang mengatakan, oh Allah orang Kristen itu tiga, tidak. Pribadinya tiga, benar. Tapi Esa, hakikatnya, keilahiannya. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Jadi, hanya Yesus sang pengantara kita. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia. Dia itu siapa? Yesus yang menjadi pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Siapa dia? Manusia Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Nah, di sini kita sudah melihat berarti sesuai kebenaran firman Tuhan yang menjembatani, yang mengantarai antara Bapa yang kudus dan kita yang berdosa itu sesuai firman Tuhan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Tidak pendeta, ya, tidak orang tua kita, tidak penginjil atau siapapun itu yang mengaku-ngaku bisa menjadi juru damai atau pengantara atau penebus. Tidak ada. Kebenaran firman Tuhan hanya dikatakan Esa pula dia, Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, hanya Yesus Kristus satu-satunya pengantara dan pendamai antara manusia dengan Allah. Dan tidak ada pengantara atau pendamai lainnya yang layak sebagai pengantara atau juru damai. Ingat, bukan orang tua, pendeta, orang kudus, atau lainnya. Apalagi perbuatan baik amal saleh kita. Persembahan kita. Tidak bisa. Sekali lagi semuanya itu tidak termasuk sebagai pengantara atau pendamai antara Bapa dan manusia yang tadinya seteru lawan. Nah, ini harus dipahami. Ya, kalau ini dipahami, maka kita tidak akan ragu-ragu mengatakan ya, memang hanya Yesus satu-satunya sang juru damai, sang penebus yang bisa membawa kita kembali punya relasi, hubungan, bahkan bersama-sama dengan Bapa. Nah, Martin Luther dan reformator menegaskan bahwa Kristus dan hanya Kristus saja sudah cukup untuk keselamatan. Nah, para bapak-bapak reformator berkata begini, Kristus saja sang pendamai atau yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Dan cukup itu, enough, cukup. Tidak perlu yang lain-lain. Kalau yang lain itu bukan untuk keselamatan, ya mengerjakan keselamatan kita, itu bukan untuk keselamatan. Tapi bukti bahwa kita sudah selamat, bukti bahwa kita beriman, bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita sudah diselamatkan. Nah, tetapi tidak masuk di dalam proses kita didamaikan, tidak. Hanya Yesus sang pendamai. Nah, Kristus adalah semua yang kita miliki untuk keselamatan. Namun dia juga adalah semua yang akan kita perlukan. Nah, jadi untuk keselamatan, untuk kita lahir baru, menjadi manusia baru secara rohani, itu hanya Yesus yang butuh kita, yang perlu kita miliki. Bahkan untuk ke depan pun, ya, Yesuslah semuanya yang kita perlukan. Ya, jadi Solus Kristus menegaskan bahwa keselamatan telah diselesaikan sekali untuk selamanya oleh Kristus di atas kayu salib. Itu kenapa dia berkata tetelestai, sempurna, sudah selesai karya penebusannya. Ingat, karya keselamatan itu sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu dan itu cukup sekali. Tapi itu berlaku untuk orang sebelumnya, berlaku untuk manusia-manusia di zaman Yesus, bahkan berlaku untuk zaman kita dan yang akan datang. Nah, bagaimana cara menangkap pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu, yang sudah tetelestai itu, itulah yang dikatakan direspon dengan iman. Itu Efesus 2 ayat 8-9. Ya. Nah, jadi keselamatan itu sudah diselesaikan dan itu cukup sekali. Jadi nggak perlu Yesus mati berkali-kali untuk menebus manusia, tidak. Jelas kebenarannya hari ini dia sudah di surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Suatu kelak dia akan datang untuk menjemput kita. Nah,
kehidupannya yang tidak berdosa, kehidupan Yesus, dan penebusannya saja sudah cukup untuk pembenaran kita. Kita dibenarkan oleh iman. Dan jika menyangkali akan hal ini, maka itu adalah Injil yang lain atau Injil palsu yang sedang diberitakan. Jadi kalau ada mengatakan nggak cukup beriman kepada Yesus Kristus, ya, kita harus berbuat baik, kita harus beramal saleh, kita harus rajin beribadah, kita harus memberi, dan sebagainya, dan sebagainya. Baru sempurna, tidak cukup Yesus. Itu adalah pengajaran Injil yang lain. Kebenaran Injil, ya cukup Yesus, beriman kepada Yesus. Perbuatan-perbuatan baik itu perlu, ya, tetapi bukan untuk keselamatan itu. Tetapi itu buktinya. Makanya Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Kita diciptakan untuk apa? Melakukan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang sudah ditetapkan Allah sejak dahulunya. Nah, tapi bukan untuk selamat, karena selamat itu sudah di ayat 8-9 di atasnya. Setelah selamat baru ayat 10. Nah, jadi kalau ada yang menambahi tidak cukup Yesus, yaitu yang disebut oleh Paulus sebagai Injil yang lain atau Injil palsu. Nah, Galatia 1 ayat 6-9 dikatakan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi kepada jemaat Galatia yang tadinya sudah diberitakan Injil, mereka sudah percaya lahir baru, tapi tiba-tiba ketika Paulus meninggalkan, ya, nah, masuk pengajaran lain, ya, Paulus tegur mereka. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang tadinya percaya bahwa semuanya karena kasih karunia anugerah Yesus saja, lalu masuk pengajaran lain, nggak cukup itu. Lalu mereka percaya. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi hati-hati teman-teman. Itu kenapa ketika kita memberitakan kabar baik, kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran firman Tuhan, dan kita dituntun agar tetap sesuai dengan track dan kebenaran. Karena apa? Karena kalau kita menambahi yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, dikatakan Injil yang lain, Injil yang berbeda, Paulus katakan apa? Terkutuklah, sekalipun itu malaikat yang memberitakan. Ya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, hati-hati ya. Makanya pengajar itu ya memang harus lebih effortnya untuk mencari pengenalan akan Kristus, pengajaran, pengetahuan, literasi, dan sebagainya. Ya, ketika orang-orang percaya di Galatia disusupi oleh pengajar-pengajar palsu yang isi beritanya adalah keselamatan memerlukan sunatan. Sunatan itu berarti perbuatan, ya. Nggak cukup. Kamu percaya nggak? Kamu harus juga disunat. Kan? Paulus sangat marah dan sedih. Ia tahu bahwa berita keselamatan Injil adalah berita terpenting di bumi ini dan adalah satu-satunya harapan bagi manusia berdosa. Memberitakan Injil yang menyimpang adalah bagaikan memberikan harapan dan pertolongan palsu. Benar. Kalau kita sampaikan kabar baik yang tadinya Injil Kristus, yang jelas semuanya karena kasih karunia Allah, yang kita respon terima dengan iman, lalu kita katakan nggak cukup, harus ini tambah sunat, ya tambah perbuatan baik, amal saleh, bla bla bla. Dikatakan apa? Ya, bukan itu memberikan harapan palsu. Ya. Nah, jadi dikatakan apa? Oleh sebab itulah Paulus mengucapkan anatema yang keras terhadap barang siapa yang mengabarkan Injil yang lain yang bukanlah Injil sejati, ya, dikutuk, diusur, diekskomunikasi dan sebagainya pada zaman itu. Ya, karena nggak main-main. Ini berita harapan satu-satunya untuk keselamatan itu hanya Injil Kristus. Jadi kalau ada orang yang memutarbalikkan ini sangat berbahaya.
Ya, hanya Yesus atau solus Kristus menekankan peran dari Kristus di dalam keselamatan jiwa manusia. Ya, para reformator menekankan bahwa Yesus adalah imam agung yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Ya, bisa dilihat nanti Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya. Yesus adalah pengantara antara kita dengan Allah dan bukan pemimpin spiritual, sebab setiap orang percaya adalah imam di hadapan Allah dan dapat langsung berhubungan dengan Allah. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, waktu Yesus mati di kayu salib, tirai itu terkoyak. Ya. Jadi tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah Bapa yang kudus itu, karena Yesus sudah memperdamaikan. Maka pada saat itu tidak perlu lagi imam untuk datang kepada Bapa. Perlukah kita imam-imam lagi? Tidak. Kita bisa langsung kepada Bapa, tetapi tetap melalui nama Yesus Kristus. Ya. Kenapa kita bisa langsung? Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan apa? Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi harus diingat bahwa kita semua orang yang sudah lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus adalah imam minimal untuk diri kita sendiri, ya, untuk keluarga kita, ya. Ya, minimal untuk diri sendiri. Artinya apa? Kita bisa membawa diri kita langsung kepada Bapa tanpa harus melalui imam seperti zaman Perjanjian Lama. Ya, kita bisa membawa korban syukur kita, korban pujian penyembahan kita, doa kita, permohonan kita, ucapan syukur bisa langsung. Tetapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah satu-satunya pengantara dan pendamai itu. Ya, jadi tidak perlu kita memanggil pendeta untuk kita berdoa kepada Bapa, tidak. Ya. Nah, Katekismus Westminster dalam pertanyaan 21 berbunyi seperti ini. Siapakah yang menjadi penembus bagi umat pilihan Allah? Ya, satu-satunya penembus bagi umat pilihan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 tadi. Yang dalam keberadaannya sebagai anak Allah yang kekal telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, jadi daging, mengambil daging. Dia adalah Allah dan terus menjadi Allah dan manusia dengan dua natur yang berbeda dan satu pribadinya untuk selamanya. Nah, ini menarik. Apakah saat ini Tuhan Yesus yang di surga itu Dia ilahi saja, naturnya ilahi, atau manusianya masih ada? Jawabannya kalau dari sini jelas, manusianya masih ada. Ya, jadi firman yang menjadi manusia itu mengambil daging itu sampai hari ini dan seterusnya akan tetap natur manusianya ada. Ya, karena Allah Bapa yang roh itu tidak mungkin dilihat, tidak mungkin dijangkau, tidak mungkin diraba, dirasa dan sebagainya karena Dia maha dan Dia roh. Tapi bagaimana manusia bisa melihat Allah yang tidak mungkin terjangkau itu? Ya, firman yang menjadi manusia dan itu tetap kekal sampai seterusnya. Jadi waktu manusia nanti di surga atau waktu di pengadilan tahta putih atau kita di pengadilan Kristus, ya yang mengadil itu sama Kristus Yesus. Dalam bentuk apa? Apakah Dia ilahi? Ya, tapi apakah manusia naturnya ada? Iya, karena hanya manusia yang bisa dilihat. Ya, roh nggak mungkin dilihat. Nah, itu hebatnya kekristenan. Ibrani 7 ayat 24, tetapi karena Ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Nah, jadi Yesus ya keimamatannya tidak dapat beralih, Dia tetap ya sampai selamanya. Ya. Satu-satunya penembus umat pilihan Allah adalah Tuhan Yesus. Ya. Ada sebuah kata yang unik dalam Alkitab yaitu kata hanya. Kata hanya ini mengajarkan hal-hal yang terpenting yang kita perlukan untuk diselamatkan. Ya, misalnya Matius 4 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 14 ayat 6, Kisah 404 ayat 12. Yesus adalah satu-satunya penembus bagi orang pilihan Allah. Ya, jadi Yesus satu-satunya, hanya Yesus.
Contoh Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi sang penebus itu ya harus Allah. Tapi di kita penebus kita Allah itu pribadi yang kedua, firman yang menjadi manusia. Karena yang menjadi penebus itu statusnya, levelnya harus Allah. Tapi karena manusia yang ditebus, dia juga harus manusia. Ya. Nah, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi perlu mengenal Bapa melalui apa? Ya, mengenal Yesus Kristus, sang pendamai, pengantara yang diutus itu. Jadi, kalau kita mau mengenal Bapa, ya kita harus mengenal Yesus Kristus, firman. Kita nggak mungkin mengenal Bapa yang roh itu kalau tidak ada firman. Ya. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini murid-murid bertanya. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah, perhatikan, yang ditanya Thomas itu, kami tidak tahu jalan. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku jalannya. Nah, dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, firman perkataan ini hanya Yesus yang pernah mengatakannya. Ya, atau kalau di perjanjian lama, ya Tuhan Allah. Karena juru selamat itu harus Tuhan, harus Allah. Nah, di perjanjian baru, Yesus yang berani mengatakan ini, akulah jalan, akulah penebus, akulah kebenaran, dan akulah hidup kekal. Nah, upah dosa adalah maut, mati. Tapi yang bisa memberikan hidup, bahkan hidup kekal, itu siapa? Tuhan. Kalau Yesus berani mengatakan dan bisa mengatakan dia adalah hidup, wow, berarti dia adalah Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Nah, ini tegas sekali nih. Kisah Para Rasul berkata apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini tegas sekali ya teman-teman. Selain Yohanes 14 ayat 6 ya. Tadi Yohanes 17 ayat 3, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini, wah ini satu firman pamungkas ya, yang memang declare sekali, dideklarkan bahwa hanya Yesus ya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada pribadi lain yang dikatakan ini. Nabi manapun tidak ada. Hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, perbuatan manusia tidak sesuai standar Allah yang kudus. Nah, itu kenapa hanya Yesus yang bisa menjadi ya pengantara, pendamai, bahkan juru selamat. Keselamatan hanya melalui Kristus karena hanya Dialah yang dapat menjadi perantara antara Allah dan manusia. Sekali lagi, perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan karena tidak ada manusia yang dapat berbuat baik sesuai standar Allah. Nah, itu masalahnya. Allah punya standar, Allah punya kekudusan, ya, kesucian, punya standar yang nggak bisa ditawar untuk bisa bersama dengan Dia. Nah, usaha manusia tidak sesuai standar Allah. Bahkan di Yesaya 64 ayat 6 itu dikatakan apa? Kesalehan kita itu najis, kesalehan kita seperti kain kotor. Kesalehan saja kotor di hadapan Allah. Jadi nggak punya standar atau tidak sesuai standar Allah untuk kita bisa datang kembali kepada Dia. Ya. Nah, Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Lihat, kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat jahat. Mana bisa sesuai standar Allah. Kejadian 8:21b, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, bahkan sejak kecilnya manusia itu
punya kecenderungan untuk jahat. Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak lahir, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Itu 1:15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, coba perhatikan ya teman-teman, begitu jelasnya ini firman Tuhan. Maka tidak ada, harus kalau kita yang sadar, tidak ada satupun kita yang berani mengatakan aku layak datang kepada Allah yang kudus itu. Tidak bisa teman-teman. Kalau ayat-ayat ini kita resapi, tidak bisa. Kita ini dia jelek sejelek-jeleknya, kotor sejelek kotornya, brengsek seberengsek-brengsek. Ketika ya kita belum kenal Tuhan. Siapa yang bilang? Firman loh. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Lihat, waktu kita hamba dosa, ingat, sebelum manusia lahir baru, posisinya di bawah. Ya, di atasnya itu apa? Iblis atau kuasa dosa. Nah, kita hamba dosa. Ya, waktu kita hamba dosa apa? Bebas dari kebenaran. Artinya apa? Nggak ada benarnya, gitu loh. Ya ada Allah, nggak ada benarnya. Ya, jadi apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita banggakan untuk kita bisa datang kepada Tuhan, atau bilang, masuk surga, selamat, nggak bisa. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita ini kotor, kita ini najis, kita ini tidak layak, gitu loh. Jadi kalau posisi ini kita sampaikan bahwa di dalam penginjilan ini kita sampaikan, kita bukakan ya mata rohani mereka, ya keadaan mereka kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka membutuhkan juru selamat itu dan mereka percaya, ini akan kasih mula-mula waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus itu akan berbekas dalam. Jadi nggak gampang terombang-ambing atas ajaran-ajaran, atau nggak gampang, karena nggak enak, atau kecewa, atau ada keadaan sulit dan sebagainya, lalu lupa Yesus, atau nggak Yesus-Yesusan lah, gitu. Nggak seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi waktu ketika katakanlah pandemi kemarin, umpamanya ya, hari ini kalau di kota kehadiran secara onsite, ya ini penelitian dari bilangan riset ya. Bilangan riset mengatakan apa? Kalau di kota besar yang hadir baru 40 sampai 60 dibanding sebelum pandemi. Ya puji Tuhan kalau di daerah, di provinsi itu lebih tinggi. Bisa sampai 70, 80. Bahkan ada yang 90 sudah kembali. Walaupun masih ada yang belum, ya alasan online dan sebagainya. Nah, tapi ada ternyata yang terhilang, teman-teman. Ya, ada yang terhilang, nggak Yesus-Yesusan lagi, nggak ke gereja-gerejaan lagi, yang nggak firman-firmanan lagi. Ya banyak alasan, karena kecewa, sakit hati, apapun. Ya tawaran, iming-iming, keadaan dan sebagainya. Tapi kalau kita ajarkan benar bagaimana keadaan manusia tanpa Yesus, bagaimana manusia ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dipahami, direnungkan, dimengerti, bahkan mendapatkan iluminasi, pencerahan oleh Roh Kudus, saya percaya itu akan kokoh gitu. Nah, andai kata pun manusia bisa berbuat baik, bagaimana dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan maupun yang akan ia lakukan? Ingat bahwa perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Sekali lagi ya teman-teman, perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa siapa? Tuhan. Gitu. Gimana caranya? Ya datang, minta ampun kepada Dia, bertobat. Ya Tuhan ampuni. Tapi perbuatan baik nggak bisa menghapus dosa. Ya, jadi rumusnya nggak nyambung gitu loh. Ya, Galatia 2 ayat 16b dikatakan apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Jelas teman-teman. Jadi bukan karena perbuatan. Hukum Taurat itu kan peraturan, perintah dan sebagainya yang harus dilakukan. Jadi bukan karena melakukan, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, Galatia 2 ayat 21b, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, perhatikan ini menarik ya teman-teman. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau hukum Taurat itu kan perbuatan ya teman-teman ya, perintah, larangan dan sebagainya. Itu kan perbuatan.
harus dilakukan atau tidak dilakukan kalau itu larangan. Nah, intinya itu perbuatan, baik itu dilakukan atau tidak lakukan perbuatan. Nah, kalaulah sekiranya ada kebenaran di dalam perbuatan-perbuatan itu yang bisa membawa engkau selamat, maka sia-sialah kematian Kristus, sia-sialah kabar baik bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat atau jalan pendamai kepada Bapa. Atau ibaratnya tidak hanya cukup Yesus, ditambah-tambah lagi perbuatan. Nah, karena Kristus sudah menjadi pengganti kita, maka sekarang untuk selamat masuk surga kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi ini ya ditangkap dengan baik ya teman-teman. Ya, nanti akan iman tanpa perbuatan dan sebagainya itu nanti kita bahas. Tapi intinya iman kita lah, percaya kita lah kepada Yesus Kristus itu yang membuat kita diselamatkan. Ya. Nanti bisa dibaca terutama Roma 3 ayat 24, 27, 28, Galatia dan sebagainya. Ya. Galatia 2:16 katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Enggak cukup standarnya kalau kita dibenarkan hanya karena melakukan hukum Taurat. Enggak bisa. Yang sempurna yang melakukan hukum Taurat itu siapa? Yesus Kristus. Makanya untuk kita bisa sempurna diterima oleh Bapa, ya kita dompleng. Bahasa gampangnya itu dompleng, nempel, percaya masuk ke dalam Kristus, Kristus masuk ke dalam kita. Maka Bapa melihat kita yang tadinya berdosa ini, ya, dia sebenarnya melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka dosa kita sudah tidak dilihatnya lagi, diampuni dan sebagainya. Itu kenapa kita layak datang kepada Bapa yang kudus. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Kalau Yesus tidak ada di dalam kita, maka ketika kita datang kepada Bapa, kita nggak layak. Gitu. Itu kenapa penting yang namanya lahir baru. Penting mengundang Yesus masuk dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Kenapa? Karena ketika Yesus Immanuel, maka ketika kita datang kepada Bapa itu sebenarnya lihat Yesus. Kalau kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tadi jelas kita kotor, jorok, jahat dan sebagainya. Ya nggak ada nilainya. Tapi ketika Yesus ada dalam diri kita, kita ini bernilai, kita ini berharga, ya di hadapan Bapa. Nah, kenapa? Ya karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kita, bahkan Dia rela mengutus anaknya untuk mati menebus kita. Nah, jadi itu luar biasanya kalau kita sadar bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kita. Maka kita nggak takut datang kepada Bapa atau ragu-ragu atau malas ya, tapi rajin harusnya. Ya, keselamatan hanya karena Kristus dan bukan oleh Kristus plus perbuatan baik. Ingat, keselamatan hanya oleh Kristus, hanya Yesus. Tetapi memang setelah kita diselamatkan, perbuatan-perbuatan baik harus kita lakukan. Ya, bukan untuk selamat, tapi seperti Efesus 2:10, memang untuk itu kita diciptakan gitu loh. Ya. Nah ini penambahan saja ya teman-teman untuk nambah wawasan ya. Ada teman yang percaya ya silakan ya, nggak ada masalah ya. Namanya belajar itu punya pandangan is okay. Ya, tantangan yang dihadapi oleh konsep solus Kristus atau hanya Yesus, keselamatan hanya Yesus, adalah konsep yang inklusivisme yang dipegang para teolog Roma Katolik seperti Karl Rahner, Hans Kung, Raimundo Panikkar, dan banyak gereja Protestan pun ada yang menganut paham ini. Ya, nah inklusivisme adalah keselamatan dilihat hanya melalui Kristus. Nah, ini perhatikan. Tetapi Kristus bisa menggunakan berbagai sarana lain untuk menyelamatkan dan bukan hanya dengan mendengarkan Injil. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini ada pandangan ya, supaya kita ternyata di luar itu ada pandangan seperti ini. Jadi kalau suatu saat ada orang yang berpandangan seperti itu, ya teman-teman nggak usah shock, nggak usah, ya itulah pandangan gitu loh. Nah, tinggal teman-teman
pilih yang mana? Tentu teman-teman sudah punya iman tersendiri. Nah, contoh dari saran ini adalah apa yang disebut gereja Katolik Roma ya, teman-teman dari Katolik Roma sebagai sakramen-sakramen dalam agama-agama lain. Jadi perbuatan-perbuatan dalam agama lain. Contohnya apa? Ya, Runner mengatakan bahwa orang yang diselamatkan dalam agama-agama lain sebagai orang-orang Kristen anonim. Nah, ini ada kalau teman-teman baca literatur, buku, jurnal, ada itu. Jadi di agama-agama lain pun ada orang-orang Kristen, tapi disebut dengan orang-orang Kristen anonim. Jadi ketika dia melakukan kebenaran-kebenaran ya dan sebagainya ya, itu juga bisa jalan gitu. Nah, Kung bahkan mengatakan begini, menyebut agama-agama non-Kristen sebagai cara yang biasa menuju keselamatan. Sedangkan kekristenan adalah cara yang khusus dan luar biasa menuju keselamatan. Itu pandangan teman-teman. Ya, waktu saya baca juga saya terkejut, oh begitu ya. Tapi setelah saya membaca literatur, ya punya pandangan seperti itu, oke ya silakan saja gitu loh. Tapi saya punya iman hanya Yesus, tanpa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya. Nah, tapi bukan berarti orang yang selamat harus beragama Kristen, tidak teman-teman. Tetapi dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Ya, walaupun otomatis orang yang percaya kepada Yesus Kristus tentu Kristianos ya, tapi kan Indonesia menjadi agama, Kristen itu agama gitu loh ya. Nah, para pemikir Injili seperti Norman Anderson, ya Clark Pinnock dan John Sanders juga melihat kemungkinan keselamatan di luar pengenalan yang eksplisit akan Injil Kristus. Hal ini berbeda dengan eksklusivisme yang berpandangan bahwa Injil satu-satunya kebenaran dan penerimaan terhadap Injil ini merupakan satu-satunya jalan bagi manusia untuk bisa diselamatkan. Ya, ini iman saya teman-teman ya. Ini pelajaran yang saya sampaikan ya, hanya Yesus atau solus Kristus atau Kristus alone ya. Tapi yang seperti halaman sebelumnya tadi itu ada pandangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada pengajaran yang seperti itu ya biasa saja, teman-teman udah tahu gitu ya. Tapi kita punya iman tersendiri. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat, kata kalau tidak melalui aku itu sama dengan berarti hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau tidak melalui aku berarti exception hanya ya kecuali melalui Yesus. Nah, ya. Hanya ada satu jalan, bukan dua atau tiga. Surga itu tidak sama dengan tempat di dunia ini. Mengapa hanya ada satu jalan? Sebab surga itu bukan seperti alamat di bumi yang dapat dicapai melalui jalan yang bervariasi. Ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Iya, ke Roma memang banyak jalannya, teman-teman. Ya, nggak hanya satu. Ya, tapi ke surga itu unik. Ya, dicapai hanya melalui jalan yang dibuat sendiri oleh Allah. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Hanya ada satu jalan, sebab hanya Kristuslah yang memenuhi syarat untuk menjadi jalan ke surga. Jadi, level yang bisa diterima Allah untuk manusia datang kepada Bapa, Sang Penebus itu, levelnya itu harus hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus yang tak berdosa itu. Yang lainnya apa? Berdosa, dan yang lainnya tidak layak. Ya. Nah, syarat untuk menjadi jalan ke surga adalah Yesus. Ya, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Fokus dari perkataan Kristus ini bukan pada kebenaran, juga bukan pada kata hidup, tetapi fokusnya adalah pada kata jalan. Kenapa? Karena Thomas berkata, kami tidak tahu jalannya. Yesus jawab, jalannya aku. Ya, kalau engkau mau hidup kekal pada ujungnya ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata kebenaran dan hidup menjelaskan kata jalan. Kata jalan ini merupakan kata kunci. Alasannya adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, Tuhan sedang menjawab pertanyaan Thomas dalam ayat 5. Dalam ayat 5 Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi penekanan Tuhan Yesus adalah dirinya adalah jalan. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan kepada Allah.
Jadi nggak ada pribadi lain yang bisa menjadi jalan kepada Allah Bapa yang roh itu. Dia adalah jalan kepada Allah karena dia adalah kebenaran Allah dan hidup Allah. Yesus adalah kebenaran karena dia adalah penyataan Allah yang paling tinggi, ya, firman. Dirinya sendiri bercerita banyak tentang Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1:18. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini kebenaran firman Tuhan ya. Artinya apa? Memang nggak ada yang bisa melihat Allah, teman-teman. Malaikat sendiri pun tidak bisa. Loh, malaikat kan pelayan Allah. Masa malaikat pelayan Allah nggak bisa melihat Allah? Nah, nanti ini satu topik tersendiri yang dilihat malaikat itu siapa sih? Pribadi siapa? Ya. Karena kebenaran firman Tuhan jelas tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau teman-teman, Allah yang roh itu kan maha, ya, maha itu artinya ya yang paling nggak ada di atas dia, paling besar, paling kuat, paling perkasa, paling segalanya. Nah, jadi nggak akan mungkin pernah itu dilihat, teman-teman. Nggak mungkin. Nah, ini kelebihannya kekristenan bisa menjawab ketika nanti mati siapa yang di hadapan pengadilan Kristus, yang di hadapan tahta putih pengadilan Allah itu siapa? Yang bisa dilihat, yang mengadili itu siapa? Nggak mungkin Allah yang roh, teman-teman. Ya, nggak bisa dilihat. Makanya agama-agama yang lain akan pusing siapa yang mengadili. Yang mengadili harus Tuhan. Nggak bisa manusia, harus Tuhan yang mengadili. Nah, tapi kalau Tuhannya itu Bapa nggak mungkin karena dia roh. Nah, hebatnya kekristenan, dia pribadi yang bisa dilihat siapa, sang anak domba jelas di Wahyu. Siapa itu? Yesus Kristus jelas. Kalau yang lain siapa? Nggak tahu dia siapa. Ya. Nah, dia adalah jalan kepada Allah, ya, karena dia adalah kebenaran Allah dan hidup Allah. Yesus adalah kebenaran karena dia adalah penyataan Allah yang paling tertinggi. Dirinya sendiri bercerita banyak tentang Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau firman lihat Bapa enggak, dia roh, ya jelas karena dia Esa, ya. Nah, dia sendiri adalah Allah, Yohanes 1:1. Yesus adalah hidup. Yohanes mengatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, Yohanes 1:4. Dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kenapa Yesus Kristus dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Yesus pemberi kehidupan kekal. Kenapa? Ini lihat, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, Yesus punya itu. Dan dia pemberi kehidupan kekal. Ya. Jalan ke surga harus melalui seorang yang adalah kebenaran dan hidup. Hanya Allah adalah kebenaran dan hidup. Lihat teman-teman. Yang bisa, ya, yang bisa membawa manusia kepada Allah, ya, dia harus pribadi yang benar. Dia harus pribadi yang memberikan hidup. Nah, itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah sendiri. Nah, levelnya harus Allah loh. Tidak ada manusia yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran dan hidup, sebab tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada manusia yang dapat hidup selama-lamanya, dan tidak ada manusia yang hidupnya tidak bergantung kepada hal-hal di luar dirinya. Semua manusia itu bergantung kepada yang di luar. Haus, air, lapar, makan, kedinginan, perlu pakaian. Tapi siapa pribadi yang nggak perlu bergantung? Ya Tuhan. Dialah yang bisa menebus. Karena dia tidak bergantung, malah manusia yang bergantung kepada dia. Semua manusia bergantung sehingga tidak bisa menjadi jalan kepada Allah. Ya. Nah, karena Yesus adalah kebenaran Allah dan hidup Allah, maka dialah yang menjadi jalan kepada Allah. Hanya dia sendiri yang boleh mengatakan perkataan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6b. Hanya Kristuslah yang memenuhi syarat untuk menjadi jalan ke surga.
Tanpa jalan itu maka tidak akan ada perjalanan menuju ke surga. Tanpa kebenaran itu maka tidak akan ada pengenalan Allah. Tanpa hidup itu tidak akan ada kehidupan. Itu kenapa Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan yang harus kita ikuti, kebenaran yang harus kita percayai, dan hidup yang harus kita harapkan. Di luar Kristus manusia tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Ya. Pemahaman akan solusi Kristus atau hanya Yesus atau Jesus alone mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh memberitakan Injil, karena keselamatan hanya bisa dimiliki melalui Kristus. Ini harus kita pegang, teman-teman, ya. Injil Kristus, Injil yang benar, hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Kedua, Yesus bukanlah salah satu cara agar manusia diselamatkan, bukan, teman-teman. Tetapi satu-satunya cara untuk diselamatkan. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus pasti binasa. Nah, hari ini kalau teman-teman baca ya banyak literatur tentang pluralisme, tentang emansipasi, kesamaan, toleransi dan sebagainya, maka banyak mulai yang mengajarkan begini. Ya, Yesus salah satunya jalan keselamatan. Masih ada jalan yang lain. Seperti pandangan yang tadi ya, perbuatan-perbuatan. Kalau kebenaran firman Tuhan tidak bisa, teman-teman. Yesuslah satu-satunya. Memang dikatakan seperti nggak toleran, nggak nggak menghargai yang lain berbeda. Tidak seperti itu, teman-teman. Untuk keimanan kita harus mengatakan itu, tetapi kita tidak bisa memaksakan itu kepada orang yang berbeda. Ya kita harus sampaikan, tetapi kita tidak bisa memaksanya. Ya, tapi ya kita minta kasih karunia, perkenanan Tuhan, Roh Kudus jamah dia dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memaksa lalu ribut dan sebagainya, memaki kalau nggak percaya, nggak boleh begitu. Tetapi iman kita harus berani mengatakan Yesuslah satu-satunya, bukan salah satu cara, bukan. Ya, mereka yang tidak percaya kepada Kristus pasti binasa. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus plus lain atau Yesus salah satunya, berarti itu Injil palsu atau Injil yang lain. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan menambahlah sedikit ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Iya, wow, luar biasa ya pemahaman tentang hanya Yesus ini, mulai dari awal sampai akhir sungguh luar biasa. Tentunya teman-teman di sini itu punya pertanyaan atau hal yang disampaikan, dan terima kasih Pak Juginsu membuka pikiran kita lagi tentang hal yang luar biasa. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pujian dari Bu Erili. Iya. Halo, Shalom Ibu Eri. Masih on kah? Halo. Shalom. Udah ada nggak ya? Oke. Baik, teman-teman yang diberkati Tuhan, dan saudara yang dikasihi oleh Yesus, silakan kalau ada. Shalom. Oh iya, ada ya. Kak, Halo, suaranya tadi Shalom. dimati, di mute kali ya. Oh, di mute. Baik, Ibu Eri. Oke, malam ini mau memberikan persembahan puji-pujian ya. Iya, Oke, iya, kepada Ibu Eri, silakan. ya, baik. Nah, sebelumnya minta maaf, ini suara saya agak parau sedikit karena saya sedang mengikuti ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Jadi ya, mohon maaf kalau suaranya tidak maksimal. Silakan. Ya, saya akan bawakan pujian yang berjudul Bukti Kebesaran-Mu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menaikkan pujian ini. Jangan lihat suara saya, tapi kita boleh melihat kata-kata dari isi pujian ini, betapa Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Eri sudah memberikan pujiannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, ya kami silakan. Iya, Oke, shalom. Ci Aling, silakan. Shalom, selamat malam. Adik Bintu. Shalom. Ya. Ini Pak, saya mau menanyakan yang di materi Bapak ini kan ada katakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang benar, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan baik ya Pak. Ini bisa diartikan karena manusia itu memang sudah mempunyai naturnya yang berdosa. Ya, sejak kejatuhan manusia Adam yang pertama ya Pak, ke dalam dosa, makanya Tuhan Allah Bapa itu menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun, satu pun manusia di dunia ini yang benar di kata Tuhan. Seperti itu ya Pak pengertiannya. Ya, terima kasih Pak Jadi. Oke, Silakan. langsung. Silakan Pak, langsung. Oke, baik. Mbak Aling ya. Ya benar. Jadi begini, kita pilih dia dua ya. Jadi manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan manusia yang sudah percaya. Nah, firman Tuhan tadi yang banyak itu adalah ketika manusia belum percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu semuanya benar, ya. Bahkan kebenaran-kebenaran yang diakui kebenaran menurut versi manusia, ketika dia belum diperdamaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa, itu semuanya dianggap nggak benar. Tuh. Ya, kenapa ya? Karena manusia itu jahat, manusia itu berdosa, bahkan sejak kecil, ya sejak manusia itu ya itu sudah berdosa dan tabiat kecenderungan hatinya tadi jahat dan sebagainya. Dan itu tidak layak di hadapan Bapa yang kudus. Nah, jadi harus dipahami ya. Saya tadi kan diperdamaikan sewaktu masih seteru. Nah, artinya waktu belum percaya, manusia ini kan belum percaya tentunya pada awalnya. Tuhan sudah mengutus anaknya memperdamaikan. Nah, jadi waktu manusia belum percaya kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apapun itu nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya karena manusia itu nggak dianggap. Kenapa? Ya berdosa, udah mati. Hanya belum mati kekal. Dia mati rohaninya, belum mati fisiknya. Tapi sudah mati rohani. Mati rohani nggak putus hubungan dengan Allah. Jadi perbuatan baik apapun nggak dihitung untuk keselamatan ya. Ya, tapi secara hukum moral dan sebagainya itu pasti ada lah. Orang berbuat baik pasti dibaiki orang berbuat baik pasti balas. Tapi untuk keselamatan dan sebagainya Tuhan tidak lihat. Kenapa? Karena dia seteru.
Tapi ketika manusia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan apa? Sekecil apapun yang kau lakukan untuk orang yang hina itu, orang yang paling kecil itu, Tuhan Yesus hargai itu. Nah, Tuhan Yesus, Bapa itu lihat itu. Ya, kenapa? Karena manusia itu sudah dibenarkan, manusia itu sudah dikuduskan, manusia itu sudah dilayakkan. Makanya yang kecil yang baik kita lakukan untuk orang yang paling kecil itu pun Tuhan hargai. Nah, tapi kalau kita belum diperdamaikan, sebesar apapun perbuatan baik kita, tidak ada hubungannya, nggak dinilai sama Tuhan. Kenapa? Yesaya 64 ayat 6 itu dikatakan, kami ini najis, kesalehan kami seperti kain kotor. Itulah. Nah, tapi kalau kita sudah percaya, ya Tuhan perhitungkan itu. Tuhan lihat. Makanya siapa yang Bapak lihat? Ya Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi itu luar biasanya. Makanya kalau kita buka di menariknya ya, kalau di Efesus ya, pemanya, bentar ya saya buka di Alkitab kita ya, Alkitab. Kalau kita buka di Efesus 2 ayat 8 sama ayat yang ke-9, itu kan berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang keselamatan. Ya, karena kasih karunia yang kita respon terima dengan iman kan. Ya, Efesus 2 ayat 8 9. Tetapi ayat 10-nya ini menarik nih. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik itu. Tetapi ini hanya bisa kita lakukan dan dihargai di perhitungan Allah ketika ayat 8, ayat 9 itu sudah berlaku di kita, atau kita sudah lakukan itu, sudah terima itu gitu loh. Nah, tapi kalau ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri, dan kita belum terima itu, maka ayat 10 ini enggak berlaku. Kalau kita lakukan juga enggak Tuhan perhitungkan, karena kita seteru. Tapi ketika kita sudah lakukan ayat 8-9, kita terima kasih karunia anugerah itu, yang kita respon dengan iman, maka ayat 10 ini memang harus kita lakukan perbuatan baik. Nah, kalau itu perbuatan baik pasti Tuhan perhitungkan, gitulah. Tapi kalau kita belum terima Tuhan Yesus, sia-sia semua perbuatan baik itu, nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi kalau sudah, ya memang harus lakukan. Itu makanya iman tanpa perbuatan mati ya. Karena kita beriman, karena perintah Tuhan lakukan yang benar, baik, ya kita harus lakukan. Gitu Mbak Aling. Oke. Satu lagi ya Pak. Boleh. Terima kasih ya Pak untuk penjelasannya tadi. Dan di Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini yang dimaksud dengan jalan kan seperti yang tadi Pak Judi itu terangi ya, mengenai Yesus itu adalah jalan, kebenaran, jalan. Dan kebenaran ini mencakup dalam arti pengajarannya juga ya Pak. Maksudnya pengajaran firman itu. Jadi yang membuat kita tahu apa yang diajarkan, yang dikehendaki oleh Allah Bapa, dan juga mengajarkan kita mengenal Allah Bapa dengan baik. Seperti itu bukan Pak Jimmy? Sama Ya. juga pengertiannya. Ya, terima kasih Pak. Tadi di slide 2 terakhir itu dikatakan begini, tanpa jalan itu maka tidak akan ada perjalanan menuju surga. Nah, kebenaran itu satu sisi ya, kebenaran. Kalau jalan itu bukan Yesus punya jalan ya. Artinya gini, untuk ke surga itu harus lewat jalan itu, dan Yesus punya jalan ke surga, bukan. Yesus itu sendiri adalah jalan itu, gitu loh. Itu harus dipahami ya. Jadi Yesus bukan punya jalan untuk surga, dia sendiri jalan itu. Nah, Yesus juga katakan begini, akulah jalan, akulah juga kebenaran. Nah, kebenaran itu bicara apa sih? Kebenaran itu Yesus sendiri, kebenaran itu ya firman Tuhan. Nah, ya. Jadi kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Nah, kalau dikatakan gini, menyembah dalam roh dan kebenaran.
Tafsir salah satunya menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Ya manusia-manusia rohani yang sudah dihidupkan kembali, yang sudah punya diperdamaikan, yang sudah punya relasi dengan Allah yang bisa menyembah. Manusia-manusia yang rohaninya mati nggak bisa menyembah. Orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang belum lahir baru nggak bisa menyembah. Gimana menyembah orang dia seteru, jaraknya jauh, ya dipisahkan oleh jurang yang lebar, tidak bisa menyembah. Dalam kebenaran apa ya? Dalam Kristus. Hanya bisa menyembah di dalam Yesus, di dalam kebenaran firman. Kebenaran firman apa ya? Kita percaya kepada Yesus, lahir baru, terima Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya. Di dalam Dialah ya kita bisa menyembah Bapa itu. Ya. Itu salah satu pengertiannya. Artinya tanpa kebenaran, tanpa Kristus, tanpa firman yang pengertian, pemahaman yang benar, pengenalan ginosko akan Tuhan, kita nggak bisa menyembah, kita nggak bisa kenal Bapa, kita nggak bisa datang kepada Dia. Nah, jadi kekristenan itu kenapa perlu mengenal, bukan tahu ya, sekedar tahu, tapi mengenal ginosko. Kata Yunaninya itu kan kita ada 4 ya. Ada suneme, ada episteme, ada ginosko, ada oida atau eido. Tuhan itu kenal kita itu minimal itu ginosko. Ya. Bukan suneme atau episteme, tapi ginosko. Jadi kenal secara pribadi, punya hubungan pribadi, punya perjumpaan ilahi dengan Yesus Kristus. Itu yang namanya kenal pribadi, ginosko. Itu yang Tuhan kenal, yang tidak akan mungkin ayat yang mengatakan aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Enggak. Itu firman itu tidak akan pernah disampaikan kepada orang yang sudah pernah lahir baru. Karena orang yang sudah pernah lahir baru itu berarti dia ginosko, kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, Tuhan juga kenal dia, enggak akan pernah firman aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau itu bisa terjadi pada epistemi, pada sunemi, atau kekristenan yang hanya ngaku Kristen KTP, suam-suam kuku, dan sebagainya. Tapi orang yang benar-benar Kristen sejati, yang kenal ginosko, nggak akan pernah kata Tuhan, aku nggak kenal engkau. Kalau Tuhan katakan aku nggak kenal engkau, berarti Tuhan bohong. Tapi Tuhan nggak mungkin bohong gitu loh. Itu Mbak, jadi kebenaran itu firman Tuhan, kebenaran itu Yesus, kebenaran itu cara kita datang kepada Bapa. Tanpa itu penyembahan kita nggak bisa. Itu kenapa penyembahan dalam roh dan kebenaran. Hanya manusia-manusia rohani yang sudah dihidupkan yang bisa menyembah Bapa, hanya orang-orang yang mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus yang bisa datang kepada Bapa. Itu Mbak. Iya, terima kasih Pak Judianto untuk Ya, sama-sama Mbak Ali. Baik, baik. Ini menarik sekali ya Pak Juki. Untuk saya sendiri punya pertanyaan, mungkin yang sedikit berbeda. Jadi saya pernah tanya oleh seorang teman. Jadi gini, Tuhan Yesus kan itu jalan, satu-satunya jalan menuju ke surga. Tetapi apa yang terjadi sebelum seseorang mengenal Kristus? Artinya before Christ, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Apa sih yang terjadi kepada zaman-zaman itu gitu? Itulah yang jadi pertanyaan saya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terklirkan malam hari ini. Silakan Pak Juginsu. Ya, bagus pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang sering ditanya tetapi kebanyakan ya antara tuntas dan tidak tuntas karena memang pembahasannya ya cukup butuh waktu. Tetapi gambarannya begini ya. Kalau dikatakan Yesuslah satu-satunya, berarti nggak ada jalan lain kan? Nah, bagaimana waktu Yesus belum ada secara fisik mengambil daging manusia? Apakah Yesus sudah ada? Ya sudah ada, tapi namanya bukan Yesus. Namanya siapa? Firman ya. Benar ya? Namanya Firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Dia kan secara fisik manusia setelah Yohanes 1 ayat 14. Ya, mengambil rupa daging, mengambil manusia, SARS. Ya. Nah, sebelum itu apakah dia sudah ada? Ya ada. Dia kekal Firman, dia bersama-sama dengan Allah
sejak dahulunya. Nah, bagaimana menyikapinya? Jelas bahwa di Kejadian 3:15 itu kan sudah ada Injil, proto evangelium, proto Injil, ya, proto Injil, ya. Jadi sebelum Injil itu lahir, Yesus Kristus, kabar baik itu, proto pranya itu ada, Kejadian 3:15. Nah, jadi manusia-manusia yang sebelum Yesus secara fisik ada, dia beriman kepada Yesus dalam kalimat yang Kejadian 3:15, janji anak perempuan itu. Nah, itu loh. Nah, beriman kepada Yesus tapi sebelum Yesus menjadi daging. Nah, beriman itu kenapa keselamatan itu kan karena kasih karunia direspon dengan iman. Nah, jadi percaya kepada Yesus tapi sebelum, bukan Yesus dalam bentuk fisik karena itu baru di 2000 tahun yang lalu kan. Nah, sebelum itu apa? Kepada janji di Kejadian 3:15 gitu. Itu namanya proto Injil. Makanya kalau di Ibrani kan semua nabi-nabi itu kan mengacunya kepada Yesus, tapi Yesus yang firman yang Kejadian 3:15. Nah, ini akan panjang ceritanya nanti begini, Bro Made. Lalu gimana orang yang nggak pernah dengar Injil kan? Nah, seperti di pelosok-pelosok dan sebagainya. Nah, gimana? Nah, ini saya belum bisa jawab sekarang karena ini panjang ceritanya ya. Tapi ini pertanyaan yang baik sekali dan satu pertanyaan yang ya bisa dikatakan ini satu hal atau apalah namanya ya. Nah, tapi saya hanya mau mengatakan begini, yang dengar firman Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan sebelum, saat, dan sesudah Injil itu atau Yesus itu mengambil rupa daging. Nah, yang sebelum berarti dia beriman kepada yang akan datang, yaitu Injil. Nah, pada zaman Yesus hadir ya tentu beriman kepada Yesus. Nah, yang sesudah Yesus mati dan terangkat, kita dan seterusnya ya itu beriman ke belakang kepada yang sudah pernah datang itu, yang sudah tetelestai melakukan karya keselamatan. Nah, itu belum ada. Jadi percaya beriman kepada itu. Nah, urut banyak contohnya ini, baca aja di Ibrani tentang iman itu. Bapak-bapak Abraham, Nuh dan sebagainya itu kan contoh yang ke depan, yang akan. Nah, kalau kita yang ke belakang percaya kepada Yesus yang sudah melakukan. Kalau mereka percaya kepada Yesus yang akan melakukan. Gambaran seperti anak domba yang disembelih dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan gambaran atau namanya tifologi Kristus sang anak domba. Itu kenapa mereka itu kan orang perjanjian lama Pak, mengorbankan untuk menghapus dosa Pak, korban domba, korban unta, korban burung terkukur, kalau enggak punya uang dan sebagainya, burung terkukur untuk menghapus dosa dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan burung terkukur yang menghapus dosa, bukan. Itu mereka apa? Beriman kepada Yesus, bukan Yesus ya, sang firman atau juru selamat proto tadi Kejadian 3:15, tapi bentuk konkretnya apa ya? Mereka melakukannya melalui ada sesuatu yang diberi. Nah, seperti contohnya siapa ya? Ya banyaklah ya. Mereka kan semuanya di dalam perjanjian lama membawa korbannya. Kalau kita tidak lagi membawa korban. Kenapa? Karena korban sesungguhnya itu bukan tipologi lagi. Korban sesungguhnya itu sudah datang. Siapa? Yesus. Dia sudah mengorbankan dirinya sendiri. Nah, itu korban yang sempurna. Jadi kita bagaimana? Ya kita cukup percaya kepada dia yang sudah melakukan korban itu. Gitu. Makanya dia imam besar kita. Gitu loh. Itu yang bisa saya jawab dulu Bro Made. Satu hal yang bagaimana orang yang belum pernah dengar firman Tuhan, nah itu season khusus lagi. Lebih panjang lagi ya Pak Evi. Iya, itu nggak mudah menjawabnya. Bisa mudah, bisa tidak lah. Bisa mudah, bisa. Berarti tidak. Kata kunci di sini adalah firman dan firman yang telah menjadi manusia.
Seperti itu Pak Ya, ya, beri. firman dan kalau kita tentu ya firman yang sudah menjadi manusia ya. Kalau zaman dulu ya firman Tuhan lah. Ya. Atau tipologinya digambarkan sebagai korban domba dan sebagainya. Tapi bukan domba itu yang menghapus dosa ya, tetap Tuhan lah penghapus dosa. Baik, terima kasih Pak Juginsu. Kemudian masih adakah yang ingin mengeluarkan? Ayo, malam ini boleh dikeluarkan unek-uneknya sekalian. Masih adakah? Atau sudah tertidurkah? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Oh, itu ada yang resign itu. Oh iya, 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 iya. Oh, silakan, silakan. Baik, itu siapa ya nama Arab? Ya namanya bahasa ini. Dibuka Masih di mute-nya mute, aja, Pak. mute itu. Di mute lagi. Buka Bisa. dulu. Oke, silakan di Masih di siapa mute nih? itu. Unmute. Yang Oke, shalom. Selamat malam Tuhan ya, Yesus. Silakan. Ya, salam bisa Pak. kedengaran Salam. ya. Dengar, Oke, dengar. sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Saya Aaron dari Malaysia. Selamat perkenalan ya, Pak. Ya, Oke, salam kenal. saya ingin bertanya ya, Pak, tentang materi malam ini. Wah, sangat luar biasa, sangat bagus juga ya, tentang Yesus adalah satu-satu jalan ya kan untuk menuju ke kehidupan kekal atau keselamatan. Jadi dari materi itu akan timbul pertanyaan terutamanya kepada orang yang tidak mengenal Yesus itu. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu banyak kali berbicara kepada orang Yahudi ya toh, orang Israel, dan malah di dalam Perjanjian Baru juga barulah berita tentang kabar baik itu diberitakan ke seluruh dunia. Jadi kita berbicara kepada orang yang tidak mengenal Yesus ini adalah pertanyaan yang banyak sekali orang yang tidak mengenal Yesus bertanya seperti ini ya. Kira-kira dari hidupnya tidak pernah mendengar Yesus tetapi berbuat baik, tidak melanggar hukum, baik hukum adat atau hukum apapun, apakah dia akan diselamatkan? Kita berbicara kepada konteks yang ada pada zaman sebelum Yesus itu datang, Pak. Maksud saya di luar dari bangsa Yahudi. Itu aja, Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan pertanyaan Bro Mada tadi ya. Nah, jadi cuman saya mau kasih penjelasan yang sewaktu Perjanjian Lama tadi, ya jelas ya kalau bangsa Yahudi itu kan sudah menerima Taurat Tuhan, ya perintah, larangan, peraturan dan sebagainya. Nah, bagaimana keselamatan mereka? Ya, mereka beriman kepada tadi kan firman Tuhan. Kalau kita waktu dulu mereka itu belum melihat wujud Yesus Kristus secara manusia, tapi mereka beriman kepada firman Tuhan. Nah, gambarannya melalui apa? Ya, digambarkan melalui Taurat Tuhan. Mereka melakukannya dalam bentuk apa? Memberikan korban. Ya, korban. Banyak itu korban-korban dan sebagainya. Korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban syukur dan sebagainya lah, korban bakaran dan sebagainya. Nah, itu yang mereka imani, tetapi sebenarnya itu gambaran dari Kristus yang sebelum menjadi manusia ya. Berarti siapa Kristus itu? Firman. Nah, jadi mereka percaya kepada firman. Bentuk aplikasinya yang kelihatannya apa? Ya mereka memberikan korban-korban itu. Itu bagi yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ya Pak ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana yang belum mendengar firman Tuhan? Dulu kan Perjanjian Lama, ya bangsa yang percaya kepada Tuhan itu, ya bangsa pilihan itu yang mendapatkan firman Tuhan, ya bangsa Israel pilihan. Di luar itu goyim, orang-orang kafir, orang-orang nggak percaya, termasuk kita di luar bangsa Israel. Nah, bagaimana? Apakah mereka selamat kalau melakukan perbuatan baik? Nah,
Atau mereka nggak selamat? Atau gimana cara mereka selamat? Ini kan pertanyaannya. Nah, itu makanya saya tadi batasi, yang ini saya belum jawab. Kenapa? Karena ini banyak Pak pandangannya. Di pendeta-pendeta saja, guru pengajar-pengajar saja banyak ininya, variasi jawabannya. Nah, makanya ini panjang. Saya nggak masuk ke situ karena khusus sendiri. Ya, ada yang berkata begini, oh mereka seperti tadi Pak Kris, yang pandangan yang 4 atau 3 slide terakhir ya, pandangan. Ada Kristus sebenarnya di agama-agama lain. Asal mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dikatakan Yesus, ya mereka sebenarnya Kristen anonim. Nah, ada seperti itu. Ya, ada pandangan seperti itu. Orang plural zaman sekarang bahkan mengatakan terlalu egois kalau Yesus saja jalan keselamatan. Di agama lain juga ada loh Yesus. Ada seperti itu, Pak. Oh, jahat sekali Tuhan kalau ya kalau manusia itu ke neraka kalau dia tidak pernah dengar firman Tuhan, padahal dia berbuat baik dan sebagainya dan sebagainya. Ada pandangan seperti itu. Nah, tapi karena kita hari ini pembahasan topiknya adalah hanya Yesus, saya mau menekankan untuk step ini jawabannya ya. Sementara ini Pak ya, sementara tapi kalau bagi saya ini adalah exactly itu ya. Hanya Yesus jalan satu-satu keselamatan. Walaupun kita bisa melihat begini ya, Yesus itu bisa secara fisik setelah dia lahir atau firman sebelum dia lahir. Nah, karena kejadian 3:15 seperti itu. Ya. Nah, itu bicara tipologi dan sebagainya nyata setelah Yesus lahir mengambil rupa manusia dalam bentuk daging ya. Nah, artinya apa? Saya bisa menjawab untuk tema hari ini ya, hanya melalui Yesus. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkanmu. Ya, hanya melalui Yesus. Nah, untuk ini nanti kita bahas tersendiri, Pak, bagaimana orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan tapi sudah keburu mati. Contoh, di pelosok Papua, Kalimantan, dan sebagainya, nggak pernah dengar firman Tuhan, tapi hidupnya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Kak Ana untuk menyampaikan sebuah pengumuman kepada kita. Ada Kak Ana, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Shalom, Pak Ana, Jubinsu. halo. Shalom. Jelas? Akan menyampaikan bahwa acara ini relay ke channel-channel YouTube dan Facebook. Pertama yaitu tentu saja Shema Adonai, kemudian Ferdinand Wardana, dan selanjutnya pendalaman Alkitab, ada Uti Watimena, ada channel Ana Chandra, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Antara Channel, dan King Alex. Tampilkan di layar sekalian. Dan oke, baik. Berikan kesempatan kepada Kak Ana. Sinyalnya masih bermasalah ya. Oke, baik. Dan ini mungkin pertanyaan saya, mungkin buat saya pribadi yang terakhir, Pak Juginsu. Karena ada pandangan bahwa seperti ini. Ini ada nih orang-orang suci yang bisa menjadi perantara bagi kita, baik doa maupun apa. Itu sebenarnya sih ya, seharusnya jadi pertanyaan pribadi saya pada Pak Jugin. Mudah-mudahan saya bisa dapat Pak Jugin secara bersama. Nah, bagaimana itu Pak? Pandangan seperti itu Pak. Sementara Ya. kan, ya betul. Silakan Pak. Ya. Jadi itu ada ya. Jadi asiknya begini ya. Jadi ketika kita banyak belajar ya, ketika kita banyak literasi, tapi harus punya ini ya, pondasi yang benar dulu ya, supaya kuat dulu pondasinya, usahakan kuat pondasinya. Lalu ketika kita banyak literasi, membaca buku, jurnal atau tulisan dan sebagainya, yang nanti akan berbeda dari apa yang kita pahami, imani, jadi itu nggak goyah gitu loh ya. Karena setelah kita baca, belajar dan semua, ternyata banyak sekali variasi gitu loh. Dan itu kita ya bagaimana dibilangnya, jangan
Heran lalu, wah maki-maki mereka, oh gini, enggak juga. Ya iman kita pegang iman kita, karena itu iman apa yang kita percaya ya. Tetapi ternyata di luar sana ada yang berbeda ya, kita harus apa namanya ya toleran dalam arti ya bebas silakan ya gitu. Tapi iman kita pegang gitu. Nah, yang berpandangan bahwa ada orang-orang kudus yang bisa ya monggo-monggo saja, dan itu memang ada kan ajaran-ajaran di dalam kekristenan yang mengakui itu dan mengimplementasikan itu gitu loh ya. Nah, tetapi kan kita tidak, khusus tema ini kita tidak percaya seperti saya lah yang menyampaikan ini, saya tidak mengimani itu. Kenapa? Back to firman Tuhan ya, dikatakan apa? Tidak ada di bawah kolong langit ini yang diberikan kepadanya kuasa untuk menjadi juru selamat. Nama di bawah kolong langit enggak ada. Ya, hanya Yesus akulah jalan, kebenaran dan hidup. Banyak sekali firman tadi. Jadi kalau ketika kita menambahi, sekali lagi ya, menambahi jalan keselamatan itu yang membawa kembali kita kepada Bapa Allah itu. Ada yang lain, berarti kita sudah menambahi, dan itu balik kepada Injil yang lain tadi. Nah, jadi Injil palsu atau Injil yang lain. Tapi ada keyakinan yang menganggap seperti itu ya, kita nggak boleh nyala-nyalain mereka ya, biarlah mereka punya pandangan seperti itu yang sama seperti kita, mereka beriman seperti itu ya, kita beriman seperti ini ya. Jadi kita lebih wise, lebih bijak dalam artian untuk hidup apa ya, sebagai sesama manusia, bertetangga atau hidup sebangsa, sewilayah dan sebagainya ya. Tetapi untuk khusus pribadi kita, hubungan kita dengan Allah, dan kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kita harus sampaikan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya dan tidak ada melalui orang lain. Ingat, karena imam itu hanya Yesus Kristus. Imam yang agung besar itu hanya Yesus. Kita adalah imam-imam juga. Nah, sekarang begini ya, orang kudus. Orang kudus itu apa sih definisinya orang kudus? Kita orang kudus loh. Jangan salah. Kita ini orang kudus. Cuman banyak di antara orang Kristen sendiri pun nggak pede. Kalau dia itu orang kudus, oh aku masih berdosa. Aku nggak kudus. Salah. Baca itu di surat-surat seluruhnya. Itu orang kudus. Paulus mengatakan kepada orang-orang kudus, bla 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 bla. Kita orang kudus. Ya, kita orang kudus. Tetapi harus paham dulu, kudus kita ini definisinya apa? Ya, beda kudus kita sama Allah yang kudus, dalam artian kita kudus karena dikuduskan. Kalau Allah ya memang karena dia kudus. Kita ini kudus karena dikuduskan. Nah, kudus itu sendiri ada dua. Yang pertama, position holiness atau position sanctification. Yang kedua, progressive holiness atau progressive sanctification. Nah, apa yang dimaksud dengan position holiness atau position sanctification? Berarti kekudusan posisi. Kapan itu? Waktu kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita bertobat, minta ampun, mengundang Yesus masuk dalam diri kita, hidup kita, kita ada di dalam Dia. Maka kita beriman kepada Dia, kita dibenarkan oleh iman, kita dikuduskan oleh darah Kristus. Maka pada saat itu kita jadi orang kudus. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu sudah Tuhan ampuni, Tuhan tidak ingat-ingat, kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Itu kekudusan saat itu yang disebut dengan position holiness atau position sanctification. Kita orang kudus, teman-teman. Maka pada saat itulah manusia rohani mulai dihitung. Yang lama nggak dihitung Tuhan. Nah, mulai saat itulah manusia rohani kita dihitung umurnya, perbuatan-perbuatan kita. Nah, yang kedua, apa disebut dengan progressive sanctification atau progressive holiness? Yaitu kekudusan yang progresif, yang bergerak terus.
Nah, itu kenapa kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Kita perlu berbuah. Nah, firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apa harapannya? Harapannya adalah ketika nanti Yesus datang kali kedua, kita dimuliakan, diglorifikasi. Bagaimana kita dimuliakan? Roma 8 ayat 29. Nah, saya baca ya, Roma 8 ayat 29. Ini ending yang Tuhan mau. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 dikatakan apa? Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus mau itu kan apa? Kita ini semuanya sama seperti gambaran dia. Ya Tuhan Yesus itu apa? Sempurna, kudus, dan sebagainya. Maka kita pun waktu pertama kali lahir baru, benar roh kita itu kudus dan sebagainya. Tapi jiwa kita gimana sih? Tabiat kita gimana? Ya belum, teman-teman. Tadinya membenci, ya mungkin setelah lahir baru mulai kurang, mulai memaafkan dan sebagainya. Tapi apakah tadinya kalau bahasa Bataknya itu jubul jahat langsung berubah drastis? Progres. Ya, makanya dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Oh, hari lepas hari kita tadinya pemarah mulai kurang, tadinya pelit mulai pemurah, dan sebagainya. Hari lepas hari semakin baik oleh kebenaran firman Tuhan, semakin baik, terus diasah semakin baik, terus melayani dan sebagainya. Terus endingnya apa? Menjadi serupa seperti gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pada saat itulah Tuhan mau kita apa? Makanya dikatakan apa? Dimuliakan. Dimuliakan. Ya. Jadi kita ini orang kudus, teman-teman. Jadi kalau kita orang kudus, masa perlu lagi butuh orang kudus untuk menyelamatkan kita yang sudah menjadi orang kudus? Ya enggak. Kita hanya butuh Yesus, tidak perlu butuh orang kudus. Karena kita pun adalah orang kudus. Itu aja, Bro Mada. Oke, siap. Terima kasih selanjutnya. Ada Ibu Eri. Eri yang masih penasaran. Halo, Ibu Eri. Ya, Shalom. Shalom. Silakan, Bu. Ya, Pak Juginsu. Saya ingin bertanya di dalam Matius 5 ayat 8 di situ ada perkataan Yesus bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya dan dia akan melihat Allah. Nah, tadi kan di akhir pengajaran Bapak itu malaikat pun kan yang melayaninya tidak bisa melihat Allah secara real gitu mungkin ya Pak istilahnya. Terus bagaimana dengan pernyataan Yesus sendiri Pak di dalam Matius 5 ayat 8 ini? Apakah ada arti dalam statement yang lain gitu Pak? Ya. Lihat ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, pertanyaannya, Bapa itu Allah bukan? Allah. Allah. Yesus? Firman. Allah. Ya, firman itu Allah kan. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah kan. Nah, Roh Kudus Allah enggak? Allah ya. Kudus Allah. Nah, lalu tadi ada firman Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Bapa itu siapa? Roh ya. Nah, Roh Kudus, Roh. Nah, lalu Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Orang yang suci hatinya, kudus dan sebagainya, siapa itu? Kita lah, orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan.
Bisa nggak melihat Allah? Allah yang mana sekarang ini? Pribadi yang mana? Itu pertanyaannya. Firman Tuhan nggak mungkin salah, nggak mungkin berbenturan. Pasti itu saling mendukung, sama intinya. Ya, jadi nggak mungkin salah. Pertanyaannya, dia nggak mungkin bertentangan. Firman Tuhan tadi kan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu harus exactly, harus nggak boleh dilanggar. Hanya Yesus yang pernah melihat Bapa. Ngerti ya? Nah, tapi di satu sisi berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia melihat Allah. Nah, Allah yang mana pertanyaannya kan? Pribadi yang mana? Itu yang penting. Ya pribadi Sang Firman lah. Nah, makanya hari ini kita bisa melihat Allah. Melihat Allah itu seperti apa sih? Apakah harus visual? Enggak harus. Merasakan Allah pun pada hari ini ya, saat ini ya, kita bisa merasakan Allah, itu berarti kita melihat Allah. Ya, perjumpaan itu yang namanya ginosko, mengenal Allah gitu loh. Ya. Tapi nanti waktu kita sudah bertemu dengan dia ya kita melihat visual. Tapi bukan Bapa ya, karena Bapa itu roh. Roh Kudus itu roh, enggak bisa. Yang kita lihat siapa? Ya, sang anak domba. Sang anak domba. Siapa yang mengadili di tahta putih? Kita orang benar tidak diadili di tahta putih ya. Kita di pengadilan Kristus, Bema, bukan yang di pengadilan tahta putih. Tapi kalaupun yang di tahta putih, di kanan dan kiri, bisa melihat itu siapa yang ada di situ? Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan kata Tuhan Yesus bilang apa? Segala kuasa sudah diberikan oleh Bapa kepada Anak. Yang mengadili itu siapa? Kristus. Kristus itu Allah. Lalu apakah ada 3 yang mengadili nanti di sana? Benar 3, tetapi 1 Allah. Pribadinya memang 3. Tapi yang bisa kita lihat siapa? Yesus. Tadi firman Tuhan juga dikatakan apa? Yang Yesus itu apakah nanti sudah tidak nampak lagi kembali menjadi firman? Tidak. Dia akan kekal. Natur manusia tetap ada. Karena dengan itulah manusia bisa melihat dia. Kalau Allah yang roh nggak bisa, Mbak. Iya. Malaikat gimana? Nggak bisa. Lalu malaikat melayani siapa? Ya melayani anak, sang firman itu gitu loh. Makanya Bapa juga mengutus malaikat kan melayani Yesus kan. Nah, di padang gurun dan sebagainya kan melayani Yesus, melayani anak. Bapa enggak perlu dilayani, Allah yang roh, dia maha. Iya kan? Dia roh. Tapi sang anak itulah yang dilayani oleh malaikat. Berarti di sini di kata suci hatinya itu berarti kita orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah mengerti kebenaran, orang yang di dalam Kristus. Intinya orang yang di dalam Kristus itu yang bisa melihat Allah. Gitu loh. Jadi melihat Allah itu tidak harus visual, Mbak ya. Tidak dipersempit secara visual. Nanti waktu kita sudah bertemu dengan dia di surga ya kita melihat visual. Lalu hari-hari ini pertanyaan kan begini, Mbak Eri. Hari-hari ini kan ada yang percaya dari seberang, percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya, kesaksian melihat Yesus. Nah, kira-kira kalau Mbak Eri saya balik tanya, itu melihat Yesus benar atau melihat siapa ya? Kan kesaksiannya melihat Yesus. Nggak mungkin lah mereka berdusta. Itu melihat Yesus nggak? Gambar Yesus ya. Melihat pribadi Yesus atau gimana ya? Ingat, firman Tuhan tidak boleh bertentangan dan firman Tuhan harus ya dan amin. Melihat Yesus pribadi Yesus yang lembut gitu loh Pak, yang lembut. yang bisa menjangkau hatinya dia. Dan hatinya dia yang paling dalam manusia gitu Pak. Yesus pribadi fisik yang 2000 tahun yang lalu yang sudah bangkit dimuliakan itu atau Yesus yang seperti apa ya yang mereka lihat?
Nah, ini harus kembali kepada firman. Firman Tuhan jelas, Yesus itu hari ini ada di surga, titik. Dia datang kapan? Nanti untuk menjemput kita. Atau ya, dia datang juga menjejakkan kaki bumi untuk melawan sang ular naga dan sebagainya. Wah, itu udah bahaya itu, udah hari-hari terakhir penghukuman dan sebagainya ya. Nah, Ya, pertanyaannya kalau yang dilihat sekarang Yesus itu Yesus yang mana ya? Seperti apa? kalau saya lihat dari kesaksian mereka ya Pak. Nah, Jadi mereka mendengar suara nah, melihat cahaya gitu. Dan suara itu dengan lembut sampai ya. menarik relung hati mereka gitu loh Pak. Tapi ada yang melihat wajah Yesus mirip seperti di foto katanya. Ada juga sih saya lihat seperti itu, orang berkata Ya seperti kan? itu. Iya, Tapi ya oke lah, kesaksian itu ya oke. Tetapi saya hanya mau mengatakan pasti bukan Yesus dalam artian fisik natur yang bangkit naik ke surga 2000 tahun yang lalu, bukan itu. Tapi Yesus bisa saja memberikan penampakan, penglihatan seperti Yesus, ya bisa. Dia, tetapi bukan pribadinya datang bertemu dia, enggak. Makanya tidak ada, jangan ada doa dengan Yesus, Tuhan Yesus datanglah ke saat ini, kami rindu, ya matilah kita kan. Ya kan, ya kan Yesus nanti datang ya, kapan nggak tahu dia datang. Tetapi hari ini ya Tuhan Yesus maha kan, dia mau memperlihatkan dirinya seperti apa sehingga orang melihat, oh itu Yesus seperti digambar, ya itu kuasa Tuhan, suka-sukanya Tuhan lah ya. Tapi kebenaran firman Tuhan, ya kebenaran firman Tuhan tidak mungkin Yesus yang fisik natur itu yang datang, karena Alkitab sudah selesai, ya sudah ditulis selesai, ya tinggal nunggu Yesus datang kali kedua. Itu Mbak Are. Ya baik Pak. Oke, baik, udah berarti udah jelas ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena Kak Ana nih bermasalah nih mic-nya, jadi saya berikan kesempatan kepada Cialing. Ya, silakan. Ya, saya akan menyampaikan pengumumannya. Jadi untuk minggu depan tetap di hari yang sama, hari Selasa, akan ada kelas seperti ini juga. Narasumbernya yang membawakan adalah Pastor Tio. Ya, itu aja pengumumannya, Mas. Bro Joseph. Terima kasih. Baik, terima kasih Cialing sudah berikan pengumuman, dan mungkin itu yang terakhir kali ya Ibu Eri ya untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian kita akan menutup materi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Juginsu yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan jika masih ada pertanyaan lain, monggo silakan hubungi secara pribadi, boleh ya Pak Juginsu ya? Boleh silakan. Mungkin saya juga nanti ya. Baik, terima kasih Pak Juginsu, Tuhan Yesus Ya, sama-sama berkati. Bro. Terima Bapak, Ibu, kasih buat teman-teman. kita sekalian yang sudah hadir. Terima kasih kepada channel-channel yang sudah relay sama tayangan kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini, boleh Pak Juginsu pimpin layanan kita dalam doa sekaligus memberi kita berkat untuk kita sekalian. Oke, kalau doa berkat enggak usah buka cam atau bisa buka cam? Nggak usah aja, boleh. Nggak usah ya. Soalnya pada molor nih. Oke, nggak apa-apa. Soalnya kalau saya biasanya doa berkat memang harus nampak muka kan. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman bersedia nggak nampak muka ya nggak apa-apa, juga nggak ada masalah sih. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, bahkan 1 sampai 2 jam ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, ya Allah, ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur
untuk waktu ini. Bapak berkati kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami yang telah mendengar dan belajar. Kiranya apa yang kami boleh dengar sedikit ini Tuhan, boleh mempertebal iman kami, pemahaman kami, pengenalan kami akan Engkau, terkhusus bahwa hanya Engkaulah jalan keselamatan itu satu-satunya, dan tidak ada jalan lain untuk datang kembali kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, sehingga ada satu passion, kerinduan untuk kami lebih lagi mengenal Engkau, dan iman kami boleh bertumbuh lebih lagi Tuhan. Terlebih, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami boleh berbuah untuk membawa jiwa-jiwa, menyampaikan kabar baik kepada banyak jiwa yang Kau percayakan kepada pelayanan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang masuk ke dalam room. Engkau memberkati Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau yang memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan bagi saudara-saudara kami yang ada di room ini Tuhan, bahkan untuk anak-anak mereka, Engkau memberkati anak-anak mereka, studi anak-anak mereka 10 kali lebih pintar dari orang berilmu lainnya, dan kami percaya Tuhan, kami akan bertemu di hari-hari yang ke depan dalam suasana yang lebih baik, dalam pengajaran yang lebih baik, dan kami percaya Tuhan satu season ini boleh menambah pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih kalau nanti sebentar kami akan berpisah Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati istirahat kami, sehingga kami boleh istirahat dan besok bangun dalam keadaan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mari kita arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat itu. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Kasih sekali Terima lagi Pak kasih. Juginsu, terima kasih semuanya. Kiranya kita bertemu kasih. lain waktu dengan kuat dan sehat dan atas perkenan Tuhan.